Halo semuanya, masih di Indo Warehouse dan kita di ngobrolin bola. Dan kali ini ada yang spesial, kita kedatangan bintang tamu yang mungkin banyak teman-teman yang pengen tahu tentang beliau ini. Berkarir sebagai pemain bola juga dan juga sekarang fokusnya di agen pemain sepak bola. Kayak gimana itu caranya? Langsung aja, ini dia, Ale Gauch. Halo Mas, Halo Mas, apa kabar? baik. Gimana Mas? Lancar Mas hari ini Mas? Ya puasa lancar. Aktivitasnya apa Mas sekarang Mas? Aktivitas ya masih dengan bola. Jadi beberapa hari ke depan dan bulan-bulan ini kan kompetisi sudah mau selesai ya. Hmm. Jadi fokus untuk ada beberapa klub yang meminta pemain lokal maupun asing. Jadi kita siap-siap untuk prepare itu. Memang fokusnya Mas Ali, saya panggil Mas Ali ya? Iya. Fokusnya Mas Ali ini memang sudah murni cuma agensi aja Mas? Atau ada Iya. yang lain-lain yang disambi atau ada kerjaan lain gitu? Jadi ya untuk sekarang kan saya fokus di agensi ya karena ya cukup menarik itu buat saya untuk jadi agent. Jadi waktu awal karir saya sebagai agent itu kan saya memang nggak memfokuskan diri untuk jadi agent kan sebenarnya gitu. Cuma ya mengalir aja ternyata ya sampai bisa jadi agent gitu. Jadi nggak secara disengaja lah seperti itu. Jadi ya cuma agent aja, tidak ada lagi. Tapi Mas, Itu. untuk kita, saya atau teman-teman yang lain yang masih awam nih, emang agensi itu tugasnya ngapain sih Mas? Nah, ini menarik nih. Jadi kebanyakan orang itu kan mengetahui agent sepak bola itu kan mendatangkan pemain, main bola di sini, terus pulang selesai kan gitu ya, mendatangkan pemain. Tapi banyak aspek yang lain. Contoh kita harus memainten pemain itu, kita harus memanage pemain itu seperti apa. Jadi kita ya bukan cuma mendatangkan pemain itu main terus selesai pulang ya. Kita masih banyak beberapa side yang lain. Contoh dia punya keluarga, kita harus mengurus keluarganya juga kan gitu. Jadi banyak hal lah seperti itu. Tapi fokusnya kalau kita dengan klub ya kita sama klub, kita perjanjian dengan klub, kita datangkan pemain, kontrak kerja selesai dia pulang gitu. Tapi banyak hal yang orang nggak tahu di dalamnya situ itu seperti apa gitu. Itu sih. Terus biasanya Mas, kalau misalkan agensi itu pemainnya yang ke agensi atau klubnya ke agensi? Jadi ada beberapa cara ketika klub itu di awal musim itu dia akan berburu pemain dengan posisinya masing-masing. Nah, dia mungkin kenal beberapa agent, dia akan menghubungi si agent tersebut dengan dia meminta pemain dengan berdasarkan posisi seperti itu. Terus ada juga yang agent itu door to door ke klub menawarkan pemain. Saya punya ini dengan harga sekian, dengan kualitas seperti ini, dengan video seperti ini. Nah, jadi ada beberapa macam cara untuk pemain itu bisa datang ke sini itu seperti itu. Oke. Berarti agensi ini sangat dibutuhkan untuk para pemain dan juga klub. Sebagai narah hubung lah ya. Iya. Jadi kita ini sebenarnya menghubungkan antara pemain dengan klub. Kita di tengah. Kita membuat gimana caranya pemain itu nyaman dengan klub, ya kita membantu di situ. Jadi kalau ada apa-apa dengan pemain, klub pasti akan menegur agentnya, kenapa seperti ini seperti ini. Saya akan menyampaikan ke pemain. Kita sebagai jembatan, jembatan untuk biar tetap jalan dengan bagus semuanya gitu, seperti itu. Kalau untuk pemain sendiri Mas, sebenarnya wajib nggak sih Mas pemain itu ikut agensi salah satu di Indonesia ini Mas? Nah, jadi gini,
beberapa orang ya, pandangan orang itu kan ada plus ada minus seperti ya mungkin, "Oh kenapa sih kok pakai agent? Oh kenapa aku nggak pakai agent? Oh aku pakai agent." Mm-mm. Lah kalau saya sebagai agent ya menurut saya pribadi, agent itu dibutuhkan banget. Dibutuhkan banget kenapa? Sekarang pemain itu, eee, kita kita istilahkan lokal dulu ya, kalau lokal ya, pemain lokal. Kalau dia punya agent, dia akan berkonsentrasi full di lapangan, 90 menit, setelah itu dia balik ke rumah bersama keluarga. Dia Oke. tidak mengurusi lagi tentang kontrak, dia tidak mengurusi lagi tentang hal-hal kecil gitu. Nah itu kan tugasnya agent, untuk maintenance seperti itu kan. Jadi, ya kalau saya sebagai agent ya itu, apa, sangat-sangat perlu, Sangat diperlukan ya. sangat diperlukan dan apalagi kalau asing, sebagai mediator, pemain datang ke sini, sebagai jembatan, seperti itu. Jadi, eee, ya menurut saya sangat-sangat perlu gitu. Sangat diperlukan. Iya, Tapi sebelum kita lanjut lagi ke masalah agensi, Mas, saya lebih saya sangat tertarik dari latar belakangnya Mas Ali. oke. Asli Lamongan, Mas. Asli. Iso ngomong Jawa berarti. Ya iso banget. Iso banget. Sampean ngomong Jawa aku iso. Tempat di Lamongan yang Mas Ali suka, paling suka. Tempat di Lamongan, Hmm. Alun-alun kah atau di pantai di sebelah Pantura? sa saya lebih suka di rumah. Rumah berarti ya. Iya, saya lebih suka di rumah karena saya itu dari kecil ya, dari SMA itu sudah nggak di Lamongan. Oke. Saya pergi main bola di Diklat Salatiga. Hmm, Dari Diklat Salatiga itu saya main di klub-klub Liga 3, Liga 2, putar-putar-putar saya tapi tidak pernah di Liga 1. oke. Dari situ, sudah selesai main bola, ya saya harus bekerja kan pastinya ya, karena saya cedera, saya harus kerja gitu. Nah, pekerjaan itu apa? Saya pikir, saya sempat waktu itu mau jadi security. Sempat mau jadi security di salah satu rumah sakit di sini, di Lamongan. Ternyata ada orang yang mau mengajak saya menjadi sopir. Oke. Sopir di salah satu klub Liga 1. Awal 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 dari saya masuk di dunia bola lagi ya, Oke. Di mana itu, Mas? di Madura, Madura Madura United. United. Jadi setelah saya jadi sopir di situ, ya saya supir dengan fasilitas yang ya seadanya. Saya mengantar pemain asing dari lapangan ke tempat tinggal, dari tempat tinggal dia ke lapangan lagi. Waktu Oke. itu Madura itu kalau nggak salah, rumah apartemennya di Surabaya ya. Jadi kita ngantar dari Surabaya ke Bangkalan untuk latihan setiap hari. Nah dari situ ya sudah, saya terjun lagi di dunia bola dari situ itu. Dari situ ya. Dari situ, eee, saya sempat berpikir seperti ini, eee, ya dunia apa, di bola itu kan banyak yang bisa dikerjakan gitu. Enggak cuma karena saya kan langsung menyaksikan waktu itu, oh pemain seperti ini, oh, apa namanya, klub, saya kenal beberapa banyak orang, dengan bola itu kan saya banyak kenal orang, Oke. seperti ini ya, kenapa saya tidak bisa memanfaatkan peluang. Ternyata ya saya kenal banyak dengan pemain-pemain Liga 1 dari situ, kenapa saya nggak coba untuk menawarkan pemain ini ke klub Oke. satu dengan klub lain. Ternyata positif dan ya keterusan, akhirnya saya resign dari Madura, saya mendirikan agensi sendiri dan saya jalan sampai sekarang, gitu. Katanya juga pernah dapat bayaran tuh 25.000. Kerja apa itu, Mas? Nah, Kerja apa di mana itu coba? jadi waktu saya selesai main bola itu kan saya tidak ada kerjaan. Mm-mm. Saya sempat kerja di kayu ya, Di di sini kayu. di Lamongan juga sendiri Pabrik ada. kayu. Bukan, kayak triplek gitu. Jadi Hmm. ada kayu-kayu, kita ya kita karyawan. Jualan kayu gitu, tak, Mas? Iya, jualan kayu. Oke. Kita dibayar per hari waktu itu. Tapi ya mengalir aja. Tapi itu menurut saya em, hal yang positif ya buat saya pribadi. Kenapa? Dari situ saya tahu, oh berarti kita tidak bisa menggenggam dunia sendiri gitu. Maksudnya, waduh, nasib itu kita nggak akan tahu. Oh berarti saya di bawah nih. Oke. Saya susah nih Mm-mm. sekarang. Dulu waktu jadi pemain ada duit gitu kan. Terus sekarang nggak jadi pemain, jadi itu susah. Waduh, berarti seperti ini ya hidup ya. Wah, kayak roller coaster gitu. Kita naik turun ke sana ke sini. Ya kita harus ya berdamai dengan keadaan kan.
Ya udah nggak apa-apa. Ini memang takdir saya dan saya jalani. Tapi dari situ ya saya banyak belajar. Oh berarti ya kita bukan siapa-siapa di situ gitu. Nah dari situ Setuju. saya mulai belajar itu. Itu sih dari itu naik mental saya jadi kuat karena orang banyak menghina kan gitu. Ah, kayu itu buat apa kan pasti kayak gitu ya Ya, ya, ya. karena ya seperti itu. Kita mental kita itu jadi kuat, kita jadi tahu hidup seperti apa. Nah, dari situ saya mulai mulai berubah gitu. Dan dari situ apalagi saya di bola, saya diajak jadi supir, saya tidak malu, saya kerja terus, kenal beberapa orang orang ternama lah di Indonesia di Liga Sepak Bola ya. Kenal beberapa tokoh dan mereka juga sangat sayang sama saya dibimbing sehingga saya jadi seperti ini ya. Itu sih. Terus Mas, dulu juga sempat jadi pemain bola. Iya. Nah, tapi kok sekarang lebih fokusnya ke agency. Kayaknya masih muda loh Mas, Mas ini Mas. Umur berapa sih Mas? Sudah tua saya. Saya Enggak, sudah 37. 6 toh Mas. 37, Sudah 37. berkeluarga? Sudah nikah. Anaknya berapa Mas? Mau mau Oh, mau lahir, mau jadi ayah. mau jadi ayah. Ya. Itu sih. Jadi ya awal awal karir sepak bola saya di Klub Salatiga, saya Hmm, putar-putar dari Liga 2, Liga 3, terus sampai di mana saya cedera lutut. oke. Nah, itu membuat saya selesai dan sampai di situ ya. Selesai dan ya apa namanya? Saya harus kerja gitu. Kalau nggak kerja apa yang harus kita pasti harus makan kan. Dari situ ya sudah akhirnya eh, mulai ada kerjaan jadi supir di Madura saya ambil, saya belajar di situ ya saya cepat. Terus relasinya dari agensi itu titik awalnya itu kayak gimana Mas? Kok bisa ujuk-ujuk jadi agensi? Apa memang komunikasinya Mas Ale ini enak, akhirnya banyak yang tertarik? Jadi gini, kalau relasi itu kan secara tidak langsung saya di Liga 1 itu kan ikut Madura United. Oke. Saya kan supir di situ. Saya membawa Mm-mm. pemain Madura United asing itu kemana-mana kan. Dari situ kan saya banyak kenal orang. Disuruh ke sana saya ikut, saya mendampingi. Kebetulan kan mungkin mereka terkendala bahasa ya. Mereka terkendala bahasa, pemain asing. Saya bantu di situ. Nah, dari situ saya kenal A, si B, si D. Dari situ sudah terjalin komunikasi, kenal dan mulai berbisnis di agensi ya dari situ. Nah, ini yang saya juga tertarik ini Mas. Hmm, Bisa beberapa bahasa. ya, Mungkin ini jadi salah satu faktor keunggulan dari Mas Ale. Bisa bahasa apa aja Mas? ya saya bisa autodidak ya. Jadi Autodidak. Belajar autodidak, sendiri berarti. belajar sendiri. Jadi kalau saya waktu itu sekolah nggak pinter kan, bodoh, terus nggak pinter lah, nggak bisa apa pelajaran apapun nggak bisa. Tapi ya nggak tahu, ya Allah itu kasih rezeki kita ya dari situ juga ya. Saya bisa Portugis, Spanyol sama Inggris. Portugis, Spanyol sama Spanyol, Inggris. sama Inggris. Nah, kebetulan pemain Brasil di Indonesia itu kan banyak. Dia pakai Portugis kan. Nah, Oke. kenapa saya bisa Portugis? Waktu itu saya berteman sama satu pemain legendnya Persela waktu itu, Marcio Sousa ya. Waktu dari situ saya tinggal sama dia. Nah, dari situ saya mulai belajar pelan-pelan bahasa Portugis itu. Dan ya eh, dengan seperti keluarga Marsio datang di situ terus Mm, kita kan dia nggak bisa bahasa Indonesia, otomatis kan kita akan berinteraksi di situ. oke. Nah, dari situ ya akhirnya bisa pelan-pelan akhirnya bisa dan kita kita asah terus dengan kita bicara terus kan. Nah, dari situ bisa. Nah, kalau kalau Inggris itu kebetulan saya dulu itu orang Indonesia pertama yang abort di Oman. Jadi saya pernah main bola di Liga 2-nya Oman. Liga 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 2-nya 2-nya Oman. di Oman. Di Oman. Nanti saya share fotonya. Oke. Jadi saya kebetulan diajak teman main bola di sana selama 6-7 bulan. Dari situ saya bahasa Inggrisnya mulai terasa. Biasa di situ Di ya. situ ya. Di situ. Terus kalau Spanyol itu hampir sama kayak Portugis. Jadi dia similar gitu. Hampir sama Oke. lah. Oke, nanti mungkin bisa lah Ya, sedikit-sedikit nanti aku dikasih. coba teleponin pemain saya Nah, ini. masuk. Nanti aku teleponin aman. Nelpon siapa Mas nanti Mas? Nanti Nanti ya. nanti aku kasih tahu. Pakai bahasa Bahasa Portugis. Portugis dong. Oke.
Telepon pelatih Persik. Ini Brazil aku yang bawa juga. Marcelo Telepon Rospide. pelatih Persik, Marcelo. Alô, papá. Como está? Tudo bem? Tudo bem. Você quer treinar agora, né? Ou à Eu noite? vou. É noite, de noite. Ok, ok. Amanhã eu vou no Kediri, né? Ou Tá amanhã, bom, tá? tá bom. Tá. Sim. Tudo tranquilo, tudo, né? Tudo tranquilo. E aí, treina? Bom. Esperando. Tá bom, tá tudo certo. Hum, sim, sim. Eu feliz, papá. Tudo bem, tudo. Graças a Deus, né? É isso aí, tá tudo dando certo. Hum, Agora é só trabalhar. sim. Eu acho que liga continua, papá. Vai continuar. A informação é que volta dia 16. Dia Sim. 16 joga Baiancará. Ah, sim. Acho que ganhou, papá. Acho que ganhou, né? Ah, toma. Não, mas Vamos lá, né, cara? Jogo eu... complicado, porque eles. Se Baiancará perder, é o finish. Ah, sim, sim. Se Baiancará perde, degrada-se. Hum, sim, só ele que ganhou, papá. Igual do Kediri, né? É. Mas tudo bem, tudo tranquilo, papá. Vou ver, vou ver. Mas importante, amanhã, assinatura, tudo bem. Trabalha Isso. bom, trabalha certo, tá? Tá bom, aí depois amanhã tu me avisa o horário, tá? Ok, papá. Sim, eu acho que 5 ou 6 horas, né? No mês, no office. Tá bom? Tem que ser 5, Ok. porque o treino é às 7, então eu não posso chegar muito, Ok, papá. entendeu? Sim, tudo bem, papá. Não tem problema não, tá? Tá? Tá Ok. bom, Ale. Tá bom, papá. Tchau, tchau. Abraço, Tchau, tchau. abraço. Abraço, Tchau, tchau, tchau. tchau. Ngomong apa Mas itu Mas? Ngerasani aku ya iku Pak ya. Enggak, itu nanya. Ngomongin apa Mas? Ngomongin apa Mas? Enggak, aku nanya, kau kabar gimana? Baik. Terus, eh, kamu mau pertandingan lawan Bayangkara kan dia Oke. harus menang seperti itu. Kalau menang kamu Persik bisa naik kan ke 4 besar itu. Tapi Bayangkara juga harus butuh menang. Kalau dia kalah kan dia degradasi. Oke. Ya harus menang lah, aku bilang gitu. Ngobrol seperti itu. Bahasa apa tadi? Bahasa Portugis. Kok bisa? Ya bisa. Lancar banget deh. Itu top mas, nggak ada orang yang punya itu. Autodidak juga loh padahal. Nah, itu gak bisa orang bahasa itu. Kamu nggak akan dapat itu nanti. Terlihat Mas dari samping, saya lihat dari sini ya Mas. Waktu ngomong pakai bahasa Portugis. Sampean kayak orang Portugis beneran. Beneran Mas, nggak kelihatan orang Lamongannya Mas. Iya. Lu lancar banget deh. Oh iya mas, Makan nih kok larang ini. itu yang buat itu. Itu yang bikin value-nya lebih ya. Mm-mm. Bahasa Inggris kan mungkin ya wajar lah ya, Biasa. masih banyak. Dan nggak gampang, bro, untuk kita bisa bahasa Portugis Portugis. itu. Kamu cari les-lesan di mana? Nggak bisa. Iya, Nah, di sini nggak ada. nggak ada. Nah, itu Kalau susah. Korea banyak di sini. Banyak. Nah, itu. Korea, Jepang banyak. Nah, itu yang keunggulan saya. Jadi kenapa saya cepat? Karena ketika saya mau mencari pemain, ketika klub menghubungi saya dengan klasifikasi seperti ini, harga ini, saya mau striker dengan tinggi ini, dengan ini, kan saya cepat. Saya akan telepon agent di Brazil, saya langsung saya minta ini nih, pemain dengan klasifikasi seperti ini. Tolong carikan 2-3 kirim ke saya. Dia kirim, saya kirim ke klub senang, selesai. Jadi saya tidak pakai perantara orang dari sini-sini lagi. Oke. Saya klub ke saya langsung ke Pemainnya tadi. ke Brazil, kemana-mana, keluar. Itu Oke. sih. Itu jadi apa ya, keunggulan menggunakan bahasa tadi ya Mas ya. Iya, bahasa itu penting sekali. Terus tadi juga sempat ceritain yang Liga Oman, Liga 2 di Oman. Gimana Mas itu Mas? Kok bisa ke sana Mas sampean? Jadi ya, singkat ceritanya itu, saya punya teman dulu di Liga Indonesia, orang Maroko,
Nah, dia setelah jadi pemain bola, dia jadi pelatih. Dia nelpon saya, mau main ke sini. Waktu itu saya main di Blitar kalau nggak salah Liga 2, Oke. PSBK. Setelah itu langsung dari situ saya ditawarin, ya udah langsung aku nggak pikir panjang, saya oke ayo. Mereka kasih tiket, kasih semua, kasih kontrak, saya berangkat. 6-7 bulan selesai kompetisi saya pulang. Sudah dari situ saya main di Persijap Jepara, ternyata ada bench ya waktu itu PSSI ya, Ya. nggak liganya nggak ada ya. Iya. Dari situ saya stop sudah pensiun. Oh, dari situ Iya, sampai sudah stop. stop. Bedanya apa sih, Mas? Antara liga di Indonesia sama di sana, Mas? Apa sama aja ya, Mas? Sebenarnya sama aja sih. Bedanya, tapi di sana nggak ada supporter. Kehidupan masih bagus di Indonesia, jauh. Gitu ya. Ya, di sini lebih hidup, di sana susah juga, nggak gampang gitu. Negaranya nggak gampang. Oke, Itu oke, sih. oke. Kalau kalau betah ya sebenarnya nggak betah. Kalau mau cari duit kan, itu sih. Kenapa? Kenapa, Mas? Kenapa nggak betah di sana, Mas? Makanan kah atau budaya kah? Makanan, panas, budaya, terus ya jauh dari orang tua kan pastinya. Itu sih. Tapi ya itu sudah. Tapi kalau boleh tahu nih perbandingan antara salarinya di sini sama di sana hampir sama atau gimana? Enggak, itu kan dia di Liga 2 itu nggak begitu banyak ya. Maksudnya itu ya lumayan sih. Cuma kalau dibandingkan sekarang dengan Liga 2 di sini ya, di sini lebih bagus lah. Gitu ya. Iya, di sini sekarang Liga Liga Indonesia ini salarinya udah lumayan oke. Pemain-pemain itu sudah sejahtera loh dibanding tahun-tahun yang Oke. 10 tahun yang lalu gitu. Di sini main sudah kontraknya itu pemain, apalagi pemain timnas ya, di sini luar biasa bro. Mulai nominalnya sudah luar biasa. Nggak pengen jadi pemain lagi, Mas? Masih Enggak mau lah, agensi ya? enggak lah, capek. Capek ya? Enak santai seperti Masih ini. 37 padahal, Mas. Tapi masih main Kalau bola ya kalau sama kalau teman-teman ya? kalau fan football masih, Oke, fan oke. football masih oke lah. Oke, nanti sparring lah, Mas, kita, Mas. Ya, Sama boleh teman-teman boleh Indo Warehouse ini. boleh. Gitu sih. Terus di Oman, Mas. Di Oman dulu itu dapat relasi juga, Mas. Kayak pemain-pemain yang keren-keren di Liga Oman. Jadi di Oman itu saya kan masih pikirannya masih anak ya, maksudnya masih ya, belum yang Oke, oke. dewasa kan. Oke. Jadi ya tidak memikirkan relasi, tidak memikirkan Belum apa-apa. ke arah sana ya? Ya, saya cuma mau main bola, mau cari duit, dapat uang, pulang, ya itu aja. Lebih enak mana sih, Mas, jadi agensi sama jadi pemain bola, Mas? Jadi. Eh Gini, apa? Tergantung ya. Kalau saya pribadi jadi pemain bola itu ya pasti orang senang ya, orang dikenal. Terus apa namanya? Orang semua suka sama kita kan gitu. Oh, pemain bola kan gitu-gitu. Tapi kalau kalau agent kan kebalik gitu. Maksudnya dia Di balik tidak layar ya? iya, dia lebih banyak bukan sebagai actionnya kan. Dia lebih banyak di belakang, dia ngurus pemainnya seperti ini. Kalau saya pribadi ya sama-sama sebenarnya sama. Cuma kan kita di posisi yang sekarang ya sudah kita jadi agent, dulu jadi pemain seperti itu. Tapi ya saya nikmati, ya alhamdulillah luar biasa. Eh, dari agent ini saya kenal banyak orang, banyak sekali orang-orang besar. Selama ini tantangannya apa aja, Mas? Banyak nggak, Mas? Ya banyak, lebih 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 ini ya, lebih tanggung jawabnya lebih besar ya agent itu. Ketika kita membawa pemain jelek, Ya. pasti agentnya yang kena. Pasti kan? Ketika kita membawa pemain, eh, nanti perjalanan dari negaranya dia sampai ke Indonesia itu pun kan nggak gampang. Oke. Banyak yang dibutuhkan, izin, tiket, dan lain-lain kan. Dan itu nggak gampang. Nggak semua orang bisa melakukan itu. Jadi ya kita menikmati aja. Dulu jadi pemain, sekarang jadi agent ya. Kebetulan kan ya pemain-pemain saya juga kan banyak. Siapa aja, Mas, itu, Mas? Yang pernah ikut Mas Ale ini? Banyak. Yang mungkin Ada dikenal sama masyarakat? Beto Gonçalves. Beto Gonçalves. Nanti dicek di
IG saya aja. Oke. IG-nya apa Mas? Ale_Gaucho ya? Iya, Oke. nanti di ini itu banyak kok, banyak yang. Tapi kalau saya sebutkan satu persatu nanti nggak selesai. Biar tugasnya editor banyak Mas, nempelin satu-satu Mas. Nanti Gitu Mas. ya. Tet, Nanti tet, tet, biar tet, tet. biar ya nanti di Siap, foto siap, itu. siap, siap. Nanti kita telisik lagi di IG-nya Mas Ale. Ya, tapi yang menarik sih apa yang lebih membanggakan itu ketika kita membawa pemain, ternyata di situ itu pemain itu bisa mengangkat trofi, bisa jadi top skor. Jadi Oke. ini kan luar biasa. Waktu itu saya membantu Persis Solo dari Liga 2 naik Liga 1. Itu beberapa pemainnya kan banyak di situ. Tahun kemarin itu Mas ya? 2 tahun. 2021 ya? Oh ya mungkin ya, Iya, saya lupa. 2021 yang Pokoknya Persis Solo Persis naik. Solo dari Liga 2 dia juara jadi Liga 1 waktu Oke. itu. Itu kan kita senang mengangkat trofi seperti itu. Itu sih Kalau kliennya sendiri Mas siapa aja Mas? banyak lokal sama asing. Ya kalau sekarang mungkin ada 20-an ya. 20 orang 20. asing sama lokal. Kalau bedanya di eh, menghadapi klien lokal sama luar itu Mas, selain bahasa apa lagi Mas? Yang jadi kendalanya Mas Ale nih. Kalau saya sih sudah terbiasa ya Mas. Cuma kultur ya yang beda. Jadi kalau lokal itu tidak banyak tidak banyak apa ya. Jadi gampang gitu. Kalau lokal tanda tangan kontrak, menjembatani tanda tangan kontrak, selesai, selesai. Tinggal telepon, apa kabar, gimana kabar, pertandingan kemarin gimana, kamu cetak gol ini itu ini oke. Dan dia kulturnya kan sama kayak kita. Kita sama-sama orang Indonesia, jadi kita tahu seperti apa atau apa itu lebih memudahkan. Kalau asing ini yang harus ada ekstranya ya. Oke. Karena secara negara kita beda, secara kepribadian juga beda, kultur beda, kebiasaan beda. Nah, itu yang kita dituntut untuk eh, biar pemain itu gimana caranya dia biar sukses, biar dia senang di sini, biar dia merasa eh, nyaman di sini. Nah, itu dengan cara apa ya? Kita memaintenance dia, mulai dari keluarga dia butuh apa aja kita bantu, atau seperti apa itu sih yang penting. Biar kalau ketika pemain asing itu merasa nyaman dan dia merasa oke, di lapangan akan terbawa kan pastinya. Oke. Dia bisa cetak gol, Benar. senang, happy semua, seperti itu. Itu aja. Nah, tapi kan yang dibawa Mas Ale ini kan nggak cuma satu, ada banyak kan. Iya. Ngehandle atau membagi waktunya gimana Mas? Misalkan orang luarnya berapa, terus yang dari lokalnya berapa, ngehandle keluarga dari pemain si A gimana, si B gimana, baginya gimana Mas? Ya, yang pasti pakai by phone ya. Mm-mm. Kita lewat telepon. Tapi nanti ketika kita, ya kan kita nggak setiap hari untuk menelponin dia terus. Tapi tetap Tetap ya, WhatsApp, tetap komunikasi. komunikasi ya. Jadi ketika dia dia kita pergi ke Surabaya, ada pemain saya di Persebaya beberapa orang ya saya ajak ketemu, duduk kopi, Oke. makan. Nanti saya pergi ke Kediri, jalan-jalan, beberapa pemain saya ajak ketemu makan seperti itu. Ke Solo, kemana-mana seperti itu sih. Cuma kalau by phone ya bisa setiap hari, bisa WhatsApp, pokoknya selalu aku kasih tahu kalau ada kendala segera kabari, pasti Oke. aku akan bantu. Pasti itu ya. Sebelum pertandingan ketika Persik Kediri dengan Persebaya ada pemain saya, ya saya telepon, nanti main bagus ya, kamu harus tunjukkan gini gini gini, kasih semangat. Ketika selesai pertandingan, ya ketika dia main bagus ya kita senang, ketika dia nggak bagus ya kita kasih semangat, nggak apa-apa, mungkin dicoba nanti next game lagi kamu bisa bagus. Oke. Seperti apa itu sih, seperti itu. Dan Mas Ale sendiri ini kan dari Lamongan. Mm-mm. Klien dari Lamongan sendiri sempat ada atau enggak Mas? Entah Siapa? dari pelatihnya yang minta Mas Ale atau ada pemain bola yang ikut Mas Ale. Kalau di Lamongan sih nggak ada, cuma itu ada Zainuri mungkin. Januari. Zainuri itu dari Dewa ya, dari Persebaya waktu Ya. itu saya bawa ke Dewa dan ya Zainuri
Jainuri. Kan dia tinggal di Lamongan kalau nggak salah. Berarti Jainuri. sekarang nggak berkecimpung di Persela Mas ya? Oh, saya tidak. Tapi pernah sempat di sini. Enggak. Maksudnya di sini gimana? Ya maksudnya menjadi salah satu agensinya Persela. Oh, musim kemarin sempat bantu sedikit-sedikit. Oke. Nah sekarang Persela ini kan Liga 2 Mas. Mm-mm. Kemarin sempat harapan supporter, harapan kita semua itu biar bisa masuk ke Liga 1. Tapi ternyata kan ya mungkin belum beruntung. Kalau Hmm. menurut pandangan Mas Ale sendiri sebagai agensi gimana itu Mas? Kalau menurut saya untuk Persela ya, langkah yang harus dilakukan itu pastinya merekrut pemain bagus. Pemain punya pengalaman, pemain bagus, pemain muda juga bagus dikumpulkan jadi satu karena sekarang itu memang kualitas pemain itu menentukan. Jadi menentukan tim itu bagus atau tidaknya itu ya dari kualitas pemain yang pasti ya. Satu itu. Terus kalau sudah pemain semuanya sudah oke semua, pelatih oke, ya mereka harus kerja keras untuk bisa jadi lolos. Nah, tidak lupa sarana prasarana seperti itu. Jadi ya sebuah tim itu kan nggak cuma pengen bisa lolos kan, fasilitasnya juga harus Betul. ada tempat latihan, tempat apa namanya, ya mes, terus ya ya seperti itu harus apa namanya. Kita lihat sekarang Liga 2 yang lolos tim itu apa? PSB Biak, PSB Biak ya, PSB Biak Biak, Semen sama Semen Padang, Padang. Malut ya. Malut. Dari ketiga itu pemain yang ada di situ itu luar biasa semua. Pemain mereka yang ada contoh PSB Biak. Biak itu pemain yang menghuni skuad Biak itu musim kemarin itu di Liga 1 dan main. Oke. Nah, itu ya dia kalau lolos ke Liga 1 wajar gitu. Karena dia timnya bagus kan. Malut dengan pemain yang musim kemarin juga di tim Liga 1 itu yang penting kekuatan kekuatan tim kalau saya sih. Kalau menilai itu kekuatan tim itu. Ya mudah-mudahan Persela musim depan bisa naik ke Liga 1. Kita kan sebagai warga Lamongan ya Ya, pastinya seneng lah pengen away lagi nonton Persela dengan Persela. Persebaya, Oke. Persela dengan Persik Kediri, Persela dengan Arema seperti itu. Selalu ngikutin ya Mas perkembangannya Persela ini Mas. Ini selalu ada beberapa pemain yang kenal kan. Coba Ada yang Mas. ya ada. Pernah dibawa Enggak, atau cuma kenal? kenal, Kenal. kenal. Dan ya saya selalu ngasih semangat karena memang sepak bola itu kan ya kalau nggak kalah ya menang kan itu. Jadi kalau memang eh, belum bisa lolos di musim ini kita coba di musim depan kan gitu. Ya mudah-mudahan lah dengan apa namanya dengan musim depan itu Persela akan bisa prestasi lagi dan apa namanya dan lolos ke Liga 1 Oke. itu sih. Dan beberapa kali Persela itu juga menyumbangkan di kancah nasional pemainnya ya Mas. Mm-mm, Mungkin salah satunya adalah Dendi. mm-mm. Dendi. Nah, tapi sekarang itu sudah mulai berkurang. Bahkan hampir tidak ada yang eh, di tingkat nasional lagi Mas. Gimana Mas Hmm, pendapatnya Mas? ya apa namanya menurut saya semua itu pembinaan dari pembinaan menurut Mm-mm. saya ya. Ketika dulu itu waktu kan dulu kan banyak beberapa pemain itu ada Dendi, ada siapa lagi? Banyak beberapa pemain ada Birul ya. Birul. Birul, Dendi, ada beberapa itu waktu itu kan masih di Liga 1 Ya, dan ya Liga 1 kompetitif banget kan seperti itu. Sekarang Persela di Liga 2 dan apa namanya liga internal internal ya juga ya penting ya. Liga internal itu. Jadi melakukan kompetisi internal itu juga penting. Kalau tidak ada liga terus kita mau lihat pemain itu dari mana? Ini kita cari pemain bibit-bibit ada yang dari mana? Laren, Sambeng, ya, yang ya. desa-desa itu. Itu kan kalau dia mau menunjukkan dirinya itu dengan cara apa? Kalau tidak ada kompetisi. Kompetisi internal, kompetisi kelompok umur di sini. Nah, kalau saya sih itu
Kalau di kota-kota lain sih Pak sudah banyak ya kompetisi-kompetisi itu. Kalau buat pemain muda-muda ini Mas, pesan dari Mas Ale biar bisa menjadi pemain top kayak gimana Mas? Mulai dari mana? Mulai dari kalau pengen jadi pemain gitu maksudnya. Lebih top. Kalau pemain mungkin sudah Mm-mm. kayak pemain-pemain lokal, tapi Mm-mm. nggak bersinar. Oke. Biar bersinar sampai dilihat sama Gini, agensi Mas Ale. enggak sebenarnya kalau mau jadi pemain bola itu kan nomor satu kan harus latihan. Oke, Latihan. Latihan tiap hari, latihan, 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 dan latihan. latihan Itu terus nomor ya. satu ya. Oke, Ketika sudah latihan, ketika sudah siap, nanti ada kesempatan. Ketika kesempatan itu datang, tapi kamu siap ya, kamu bisa. Tapi oke, kalau kamu kesempatan itu datang, tapi kamu nggak siap, contoh, ketika tidak ada liga, ketika tidak ada kompetisi, ketika tidak ada apa-apa, terus dia nggak latihan nih, ada seleksi, kan dia nggak siap, iya, mana bisa. Jadi ya nomor satu harus latihan, 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 dan latihan. Nanti baru kalau ada kesempatan, rezeki ya dia bisa seleksi di mana seperti apa tapi harus siap dulu. Terus ini juga mental merantaunya juga kurang. mental merantau. Iya, mental merantau. Wajib ya itu ya. Iya dong. Pengalaman di luar kota ya. Kalau kita mau mau di sini itu mau di sini kita mau apa? Sedangkan Persela masih di Liga 2 ya. Oke, Kalau kita kan top levelnya kan di Liga 1 contoh. Berarti kan kamu harus pikirannya kan harus aware kan harus gimana caranya aku bisa jadi pemain top ya aku harus cari tempat yang aku bisa jadi top gitu. Itu ya maksudnya jadi oke, oke. ya harus di Liga 1 harus top level contoh ada pemain bagus di Persela masih muda pemain bagus tapi di Persela bagus sekali nah untuk dia terpantaunya ke timnas ke Liga 1 itu kan bisa, tapi kan kalau dia di Liga 1, dipantau Liga 1 itu kan lebih gampang. Iya, Harusnya gitu kan, iya. itu sih. Jadi harus berani merantau, berani berani keluar, berani merantau. Mentalitasnya dia itu harus kuat, harus dan dia pribadinya dia itu harus aku pengen jadi pemain gitu. Gimana caranya latihan ini itu sih. Kalau misalkan Mas pemain muda tapi sudah lumayan bagus tapi nggak bersinar, permainannya itu udah bagus lah. Biar bisa dilirik sama agent. Hmm. Gimana Mas? Tapi dianya itu nggak terlalu bersinar jadi nggak kelihatan. Padahal dia bagus. Ya belum rezeki berarti. Gitu ya. Berarti Iya, terus mencoba terus ya. iya. Jadi makanya kan aku ngomong simpel sih. Ketika kamu latihan 100%, latihan siap kan. Oke. Kesempatan itu harus ada. Pasti kan kita nggak bisa milih kesempatan. Kesempatan itu kan datangnya kan tiba-tiba. Ketika kamu siap, terus kesempatan datang. Contoh, kamu ikut kompetisi ini. Ternyata di situ ada yang memantau. Tapi kamu siap. Main bagus, cetak gol. Oh, bagus. Kamu mau nggak tak seleksiin ke sana ke sini? Mau. Jadi, Oke. tapi kalau dia nggak siap, kesempatannya ada nih. Tapi kesempatannya dia nggak siap. Ya, nggak bisa. Karena sepak bola itu nomor satu kan pasti fisik ya. Ya. Nomor satu. Kamu nggak bisa tanpa fisik. Apalagi di Liga Indonesia ya. Nomor satu fisik. Baru nanti mulai berpikir dengan ini. Seperti itu. Tapi kalau kamu fisik aja kamu sudah lemah, pasti nggak bisa. Nggak bisa Oke. memperlihatkan kualitas. Itu sih. Kalau aku sih ya pesan-pesan dari saya untuk anak-anak yang di Lamongan ya khususnya eh, lokal daerah Lamongan. Apa kalau mau jadi pemain bola ya harus kerja keras, latihan, latihan, dan latihan. Kita harus pilih nomor satu itu kewajiban kita latihan dulu. Latihan kita tidak banyak godaannya biasanya anak-anak muda. Mungkin rokok, mungkin main PlayStation, Ya, mungkin begadang, betul. pacaran atau apa. Tapi harus niat dulu, niat dari kita. Bangun pagi jogging, siang jogging. Harus itu. Tapi kalau nanti latihan seminggu, 1 kali, 2 kali, nggak bisa. Lupakan sepak bola. Harus kerja keras. Talenta itu nggak cukup kalau kita nggak kerja keras. Gitu. Jadi talenta
plus kerja keras. Kalau pemain yang di bawah Mas Ale sendiri ini kebanyakan main di Liga 2, Liga 1 atau liga lainnya, Mas? Kebanyakan di mana, Mas? Di Liga 1 Liga pasti. 1 mayoritas ya? Mayoritas Liga 1. Terus kalau Liga 2 juga ada beberapa pemain ya. Dan ya apa dapat requestan dari klub ya kita sediain. Kan tugas kita untuk menyuplai pemain ke beberapa klub kan gitu seperti itu. Oke. Untuk baik buruknya, Mas, Liga di Indonesia ini menurut Bang Ale, Mas Ale gimana? Maksudnya gimana? Baik buruk Liga Indonesia Eh, ini apa aja sih, Mas? Kalau Liga sekarang ya, sekarang itu Liga Indonesia sudah mulai bagus ya. Sudah berbenah ya? Sudah berbenah, mulai sedikit transparan, sedikit apa namanya lebih profesional mengenai gaji, mengenai apa gaji finansial klub juga nggak seperti dulu ya. Dulu ada klub yang sampai nggak dibayar beberapa bulan lamanya Betul. banyak dan nggak satu, Ya, hampir 3, 4, 5 klub. Sekarang ya belum pernah nggak dengar kan, nggak dengar lah seperti itu, nggak inilah itu sih. Jadi sekarang udah mulai oke gitu. sedikit Mas Ale ya tanggapannya mengenai pemain timnas ini yang rame banget di luar sana di media sosial, kan katanya kebanyakan naturalisasi. Iya, apa yang ditanyain nih? Maksudnya gimana nih? Tanggapannya Mas Ale setuju nggak? Kalau Oh, terlalu banyak naturalisasi, akhirnya pemain lokalnya atau pemain Indonesianya berkurang. saya setuju, Setuju? setuju. Kebanyakan pemain naturalisasi. Naturalisasi yang kualitas kayak gitu saya sangat setuju sekali. Karena ya secara tidak langsung itu kualitas pemain kita juga akan bisa terkatrol ya menurut saya. Ketika kok nggak ada panggilan timnas kita kapan ini timnas ini pasti lokal ya. Kamu harus kerja keras untuk jadi bagus. Contoh naturalisasi yang sekarang ada di tim Indonesia di timnas itu pemain sangat luar biasa loh, Mas. Pemain-pemain itu pemain-pemain dunia, bukan pemain yang biasa-biasa. Mereka di klubnya dia main, terus dia di dunia, dia bagus sekali. Pengalaman dan kualitasnya kan sangat membantu timnas Indonesia. Walaupun kan banyak orang yang bicara, wah ini kenapa dihuni semua naturalisasi gini-gini. Ya untuk sekarang ya banyak yang bicara seperti itu. Tapi nanti kalau itu kan berkelanjutan terus. Kalau mau nggak mau kan pemain kita kan harus berlomba-lomba untuk mengejar di situ, Betul, mengejar kualitasnya di situ. betul, Kalau nggak main dia. betul. Seperti itu. Kalau saya setuju, tidak ada masalah. Selagi itu pemain yang diambil itu dengan seperti itu, dengan kalau saya kualitasnya mereka itu sudah kelas dunia. Kalau saya ya lihatnya. Tapi ada yang bilang, Mas, kualitas pemain Indonesia yang sekarang ini 11-12 sama pemain kita, pemain lokal. Ya itu kan pendapatnya orang masing-masing ya. Oke, Itu bolehlah dia berpendapat seperti itu. Kalau saya pribadi enggak. Kalau saya pribadi ya itu pemain sangat luar biasa, Mas. Sekarang gini, kita kan bisa menilai dengan mata kepala kita sendiri nih. Kita ini nggak bisa loh menang sama Vietnam itu kapan, betul, betul. ya kan? Tidak pernah menang Itu sama kan. sekali. Terus kita dengan pemain mereka itu bisa menang dengan gampang kalau aku bilang. Betul. 3-0 atau 2-0 itu. 3-0. Gampang itu. Vietnam pemain nggak berubah. Ya, Pemain Vietnam yang ngalahin kita 3-0 waktu itu 2-0 atau berapa. Terus ketemu sama pemain yang sekarang di timnas Indonesia naturalisasi, berarti pemain itu bagus, Mas. Terlepas dari pelatihnya juga punya kualitas, pemainnya juga pemain punya kualitas. Kan kita bisa lihat dari situ aja. Kita nggak usah maksudnya ngomong kualitasnya seperti apa ya. Kualitasnya ya itu dia bisa menang sama Vietnam 3-0 itu berarti bagus. Itu sih kalau saya dari pandangan saya sebagai agent ya di situ ya itu sih. kemarin juga sempat ditantangin. Gimana kalau pemain timnas yang sekarang lawan pemain tim lokal? Itu juga, Mas. Apa perlu, Mas, itu, Mas? Enggak lah, enggak perlu. Tapi buat apa gitu? Sebenarnya itu kan buat apa? Toh ya kita nggak usah lihat itu. Kita lihat aja ya pasti kualitasnya pasti menang naturalisasi lah.
Kalau enggak ya berarti pasti kasar nanti mainnya jadi. Itu kan. Dihancurin nanti. Iyalah, pasti nggak mungkin enggak lah. Kalau saya pribadi ya, saya sangat setuju untuk beberapa tahun ke depan ini. Nanti ketika kita sudah bagus, semua oke, timnas oke, peringkat naik terus, naik ke atas, liga jadi bagus, otomatis pemain lokal ini juga akan sampai di level itu, Mas. Betul. Setuju, Itu Mas. sih kalau saya. Nah, harapannya apa nih Mas untuk sepak bola Indonesia ke depannya ini, Mas? Iya, harapan saya sih ya lebih maju lagi, kita bisa berbicara banyak di kancah internasional ya. Seperti kemarin kita main di Piala Asia itu sangat luar biasa, bagus sekali, dan kita nontonnya itu seneng. Ya, Kita nontonnya itu kita ikut di dalam situ, Mas, menikmati. Kalau dulu betul. kan jangankan masuk Piala Asia, masuk AFF aja kita dihajar-hajar terus kan. Nah, sekarang Betul. kita nonton apa? Kita nonton Piala Asia kemarin, Indonesia lawan Vietnam. Vietnam, lawan Australia, itu kita sangat-sangat seneng gitu, maksudnya seneng, Betul. excited gitu. Dan itu sih, dan prestasi juga kan sekarang mulai kan, kita sudah meninggalkan beberapa negara-negara tetangga, Ya, Malaysia, Vietnam. Ya bukan ketinggalan, tapi kita sudah lebih maju lagi untuk di sepak bola. Itu sih saya rasa itu. Kalau saya lihat seperti itu. siap Mas Ale. Terima kasih Mas Ale untuk Ya, sharing-sharingnya. Sukses selalu untuk oke, Mas Ale. Habis ini siap. ngapain, Mas? Habis ini lanjut kerja lagi, Mas. Saya kerjanya malam. Oh, kerjanya malam ya? Karena di Brazil, di Argentina, di Eropa kan beda Oke. jam. Jadi kerjanya malam, komunikasi, mulai kumpul-kumpul pemain asing, mulai eh, dilihat-lihat pemain. Nanti kita siapa yang bagus kita baru kasih ke klub. Ini sudah mulai, ini sudah rame nih, bursa-bursa sudah curi mencuri pemain, Oke. pindah memindah itu sudah rame ini. Nanti saya ngintip sedikit boleh ya, Mas? Boleh. Oke, terima Oke. kasih Mas Ale. Oke, Mas ya, terima kasih banyak. Semoga sukses selalu. Sukses sama-sama. Terima kasih. Teman-teman selalu tonton Indo Warehouse bersama tamu-tamu yang spesial. Dan jangan lupa like, share, and subscribe.